Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat hidrokarbon. Kita mulai dari sifat alkana. Nah, untuk sifat sendiri, itu ada yang namanya sifat fisika, dan ada juga yang kita sebut sebagai sifat kimia. Pada alkana sebelumnya kita review sedikit. Alkana itu adalah dia punya rangkap satu atau rantainya satu, tanpa rangkap, rantai tanpa rangkap, kemudian rumusnya adalah CnH2n plus 2. Kemudian untuk sifat-sifat fisikanya diantaranya alkana itu tidak larut di dalam air karena dia bersifat non-polar. Kemudian untuk wujud alkana pada suhu kamar, itu kalau misalkan rantai C1 sampai C4, dia wujudnya adalah gas, lalu C5 sampai C17 dia berwujud cair, kemudian lebih dari rantai 18 itu wujudnya adalah padat. Kemudian pada alkana, ketika MR-nya semakin tinggi, maka titik didih dan juga titik lelehnya itu juga akan semakin tinggi. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian, apabila MR-nya sama, tetapi cabangnya itu berbeda gitu ya. Jadi kalau MR-nya sama, lalu lebih banyak cabang, maka titik didihnya itu akan semakin rendah. Nah, itu adalah sifat-sifat fisika pada alkana. Sekarang kita masuk ke sifat kimia. Sifat kimia alkana yang pertama adalah mereka itu sukar bereaksi dengan zat lain karena ikatan antar C, ikatan C-nya, ikatan C sama C atau ikatan C sama H-nya itu terlalu kuat. Kemudian, alkana bisa bereaksi dengan oksigen membentuk reaksi pembakaran. Nah, untuk reaksi pembakaran sendiri terbagi menjadi dua ya. Ada yang namanya pembakaran sempurna dan ada yang namanya pembakaran tidak sempurna. Nah, di bawah ini ada dua reaksi. Jadi, ketika reaksi pembakaran, itu selalu ditambahkan dengan O2 ya. Nah, kemudian hasilnya untuk reaksi yang pertama, hasilnya adalah CO2. Yang artinya apa? Artinya adalah ini merupakan pembakaran sempurna. Jadi ciri pembakaran sempurna adalah dihasilkan CO2. Kemudian untuk pembakaran yang tidak sempurna itu dihasilkan CO atau kadang dalam bentuk arang. Arang itu bisa dituliskan sebagai C atau yang namanya jelaga. Nah, ini menunjukkan tidak sempurna atau pembakaran tidak sempurna. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat dari alkena. Kita review sebentar. Jadi alkena itu dia punya rangkap berapa? Iya, rangkap 2 ya. Ada rangkapnya, rangkap 2, kemudian rumusnya adalah CnH2n. Nah, sama seperti alkana, kita juga punya sifat-sifatnya. Sifat dari alkena itu ada dua, ada yang masuk ke dalam sifat fisika dan juga kimia. Kita jelaskan dulu terkait sifat fisikanya. Untuk alkena, dia juga tidak larut dalam air. Kemudian, C2 sampai C4 itu wujudnya adalah gas. Perlu diketahui ini pada suhu kamar ya. Kemudian atom C5 sampai C17 itu wujudnya cair. Dan lebih dari 17 itu wujudnya adalah padat. Kemudian, MR semakin tinggi pada alkena, maka titik didih dan juga titik lelehnya itu semakin tinggi. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat kimia dari alkena. Yang pertama, untuk sifat kimianya adalah
dia lebih reaktif daripada alkana. Lebih reaktif dari alkana. Saat dibakar sempurna, maka alkena akan menghasilkan gas CO2 dan juga H2O. Sebenarnya sama dengan alkana ya. Alkana juga pembakaran sempurnanya menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian pada alkena itu terjadi reaksi polimerasi. Reaksi polimerasi itu adalah pemecahan rantai rangkap menjadi ikatan tunggal, di mana nanti dia akan membentuk yang namanya polimer. Nah, polimer ini jadi dia berasal dari senyawa alkena ya. Nah, banyak digunakan untuk kebutuhan manusia. Misalkan plastik, teflon, nilon atau polyester. Itu adalah beberapa contoh polimer. Kemudian, untuk alkena sendiri itu dia juga bisa dioksidasi dengan menggunakan KMnO4 yang nantinya itu akan membentuk senyawa glikol. Contohnya, misalkan kita mau membentuk etilen glikol yang banyak digunakan. Nah, contohnya nih, kalau etilen glikol itu bermanfaat sebagai pengisi radiator kendaraan. Kemudian bisa menurunkan titik beku jika dicampur dengan air. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari senyawa glikol, yaitu si etilen glikol. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat dari alkuna. Sebelumnya kita review sebentar. Alkuna itu dia memiliki rangkap 3 ya. Kemudian untuk rumusnya adalah CnH2n-2. Nah, sifat pertama yang akan kita pelajari itu adalah sifat fisikanya. Sifat fisikanya diantaranya untuk rantai pendek dia adalah wujudnya gas, sedangkan rantai panjang dia wujudnya cair dan padat. Kemudian dia juga punya nilai kerapatan yang kecil, kemudian tidak larut dalam air, lalu titik didihnya itu lebih tinggi daripada alkuna. Titik didih alkuna lebih tinggi daripada alkena apabila jumlah dari atom karbon sama. Jadi misalkan sama-sama C4, tapi yang satu itu adalah alkuna, yang satu alkena, maka titik didihnya itu lebih tinggi yang alkuna. Kemudian untuk sifat kimianya, yang bisa kita catat itu adalah dia mudah mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi rangkap 2 lalu menjadi ikatan tunggal. Jadi dia bisa mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap yang kita sebut sebagai reaksi apa? Masih ingat? Iya, reaksi adisi. Nah, reaksi adisi ini kalau kita bandingkan, jadi reaksi adisi pada alkuna lebih lambat dari alkena.
Nah, kurang lebih itu adalah sifat-sifat yang dimiliki alkana, alkena, dan juga alkuna.